Selamat pagi Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam Sapaan Firman. Semoga Bapak Ibu semua sehat, dalam berkat Tuhan, berkecukupan, di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini saya ingin bicara tentang uang. Banyak orang saat ini pasti mengalami kesulitan secara ekonomi, secara finansial, secara keuangan di masa pandemi COVID-19 ini. Orang seringkali menganggap bicara uang sebagai hal yang tabu. Apalagi kalau pendeta harus ngomongin uang. Orang menganggap itu hal yang tabu. Menurut saya itu sebuah hal yang salah. Uang bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan. Uang adalah sesuatu yang tetap bernilai rohani. Ketika kita melihat hidup kita sebagai seorang penata layan, seorang yang dipercaya oleh Tuhan di dalam mengelola uang kita, berkat harta kita, maka kita ini seorang penata layan. Dan seorang penata layan ketika dia menghidupi tugas penata layannya, mengelola apa yang menjadi milik Tuhan, maka dia seorang yang hidup dalam iman yang benar. Prinsip penata layan adalah prinsip iman Kristen yang penting. Penata layanan termasuk pada aspek harta dan uang. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, Bapak, Ibu, dan saya dituntut untuk lebih lagi bijaksana menjadi seorang penata layan di dalam hal harta dan uang. Mari kita lihat. Uang dikatakan oleh firman Tuhan bukan sebagai hal yang tabu. Justru uang itu bagian dari cara Tuhan memelihara kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Dan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan, di mana Tuhan sedang memelihara hidup kita. Mari kita lihat Ibrani pasal 13 ayat 5. Surat Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Surat Ibrani pasal 13 ini bicara tentang nasihat-nasihat. Dan di dalam beberapa ayat, nasihat-nasihat ini terpisah-pisah. Nasihat-nasihat ini tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk melihat nasihat tentang uang. Janganlah menjadi orang yang serakah. Itu sisi yang pertama dari uang. Jangan serakah. Yang kedua, cukupkanlah dirimu. Mengucap syukurlah. Apa artinya Bapak, Ibu? Di satu sisi kita tidak boleh menjadi orang yang serakah. Di sisi yang lain kita diajar untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Cukupkanlah dirimu. Kita diajak untuk melihat bahwa uang bukanlah hal yang tabu dalam iman Kristen. Uang adalah bagian dari hidup rohani. Uang adalah bagian yang harus kita pertanggungjawabkan sebagai seorang penata layan. Tuhan pemiliknya. Kita adalah orang yang dipercaya untuk mengelola. Di dalam perjanjian lama, penata layan itu adalah sebuah pekerjaan. Contoh di dalam perjanjian lama, seorang penata layan itu adalah Yusuf di rumah Potifar. Yusuf di istana Mesir. Dia menjadi seorang penata layan. Itulah tugasnya. Demikian juga dengan hidup Bapak, Ibu, dan saya di dunia ini hari ini adalah seorang penata layan dari milik Tuhan, termasuk uang kita. Karena itu kita harus menjadi penata layan
yang bertanggung jawab di dalam menggunakan uang kita. Karena ketika kita bertanggung jawab menggunakan uang kita, maka kita sedang menyaksikan Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Orang yang mencukupkan dirinya berarti dia mengelola apa yang Tuhan percayakan sebaik mungkin. Sehingga orang lain ketika melihat hidupnya yang bertanggung jawab, orang lain melihat Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Menjadi penata layan yang baik akan membuat kita memuliakan nama Tuhan. Seorang bernama Paul Hanna dalam bukunya yang sangat bestseller, judul bukunya adalah You Can Do It. Paul Hanna mengatakan begini, jika Anda selalu kehabisan uang, bukan berarti Anda tidak memiliki cukup uang. Melainkan Anda tidak memiliki cita-cita yang cukup besar untuk membuat Anda berhemat dan menyisihkan uang, sebab jika Anda memiliki keinginan yang besar untuk dikejar, Anda tidak akan bersedia membuang uang hasil kerja keras Anda hanya untuk godaan-godaan yang kecil saja. Jadi orang yang selalu kehabisan uang, bukan selalu karena dia tidak memiliki cukup uang. Tetapi seringkali karena dia tidak memiliki cita-cita yang besar. Sehingga dia selalu menggunakan uangnya untuk mengikuti segala keinginannya. Godaan-godaan yang kecil dalam hidupnya. Dia tidak menjadi penata layan yang baik. Dia tidak bertanggung jawab dengan berkat Tuhan. Dia tidak memuliakan Tuhan. Mari kita belajar menjadi penata layan yang benar, termasuk dalam uang dan harta kita. Lebih-lebih di masa pandemi ini, supaya Tuhan tetap dimuliakan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Jadilah penata layan yang baik dari harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin.